Nepal chaos, pembakaran di mana-mana, bahkan rumah presiden, menteri-menteri, kantor-kantor habis semua dibakar oleh anak-anak muda Nepal yang muak melihat korupsi di pemerintah, yang muak melihat pejabat-pejabat pemerintahnya, dan aturan-aturan yang mempersulit rakyatnya. Nepal berhasil melawan pemerintah yang zolim, pemerintah yang korup. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia sekarang melihat Nepal? Untuk pemerintah Republik Indonesia, belajarlah dari apa yang sudah terjadi ketika rakyat marah tidak bisa terbendung. Untuk Bapak Prabowo Subianto dan bersama menteri-menterimu, stop joget-joget, stop membuat aturan-aturan yang menyengsarakan rakyat. Jangan sampai rakyat benar-benar marah. Mungkin tanggal 25 kemarin sampai hari ini itu hanya permulaan. Jangan sampai rakyat marah. Untuk Bapak Prabowo Subianto, stop memanjakan kucingmu di depan publik. Simpan kucingmu di rumah. Jangan kau buat kucingmu itu seolah-olah dia berkontribusi untuk negara ini, lalu kami rakyat ini harus menonton kucingmu dimanja-manja di istana. Stop Bapak Prabowo. Ya, stop menteri-menterimu yang asal ngomong. Ya, stop. Ajari menteri-menterimu public speaking. Ajari menteri-menterimu mengambil hati rakyat. Walaupun di belakang kalian tidak peduli kepada rakyat, tapi setidaknya di depan kamera kalian harus manis. Jangan bablas. Karena kalau rakyat sudah marah, ada yang tahu apa yang terjadi. Ya, untuk polisi Republik Indonesia. Ya, untuk polisi Republik Indonesia, kalian boleh menerima perintah komandan. Tapi ingat, rakyat itu memperjuangkan sama halnya apa yang kalian rasakan. Untuk polisi Republik Indonesia, apa yang kalian rasakan, apa yang dirasakan istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, sama yang dirasakan rakyat. Ketidakadilan. Apa serba mahal, apa serba dipajaki, istrimu, anakmu merasakannya. Untuk prajurit-prajurit TNI, apa yang dituntut rakyat, itulah yang kalian rasakan. Rumah dinas, gaji yang tidak sesuai, tunjangan-tunjangan yang tidak sesuai, yang sangat timpang. Untuk prajurit-prajurit Polri, prajurit-prajurit TNI, ketika rakyat bergerak, kalian cukup berdoa dan berdiri. Doakan rakyatmu berhasil melakukan perlawanan kepada pemerintah yang zolim, kepada pemerintah yang korup, kepada pemerintah yang mengeluarkan aturan-aturan yang membuat rakyat sengsara, termasuk prajurit Polri, prajurit TNI. Kalau boleh jujur, dari hati kalian, pasti kalian menjerit. Untuk prajurit-prajurit Polri, prajurit-prajurit TNI, pasti kalian menjerit, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Karena sudah banyak kutanya prajurit-prajurit, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka patuh kepada aturan. Itulah sebabnya kalian harus bijak. Ketika rakyat bersuara, kalian harus memberikan kelonggaran. Bahkan pura-pura tidak lihat. Lihat tentara polisi di Nepal, mereka menyerah. Polisi di Nepal mereka menyerah. Karena apa? Rakyat marah, menuntut korupsi dihilangkan, menuntut pemerintah mundur. Kebijakan-kebijakan, bukan kebijakan sih, peraturan-peraturan pemerintah mereka menyengsarakan rakyat. Jadi kalau pemerintah Prabowo tidak belajar atau terus-terus kalian arogan kepada rakyat, menteri-menterimu arogan, pejabat-pejabatmu arogan, pejabat-pejabat daerah arogan, tidak kemungkinan nanti terjadi demo jilid 2 melanjutkan tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus kemarin. Tidak kemungkinan. Tidak kemungkinan ramalan Gumai yang mengatakan nanti pertengahan
akan ada suatu gedung pemerintah yang terbakar. Tidak kemungkinan. Itu ramalan dia loh. Di 2026. Pertengahan. Tidak kemungkinan. Kalau terus-terus pemerintah menyakiti rakyat, kalau terus-terus pemerintah mengobok-obok, kalau terus-terus pemerintah menarik ulur permintaan rakyat, ya jangan salahkan rakyat marah dong. Oke? Bapak Presiden, tuntutan rakyat segera sahkan, segera rundingkan, rapatkan dengan DPR RI. Ya, DPR RI, kalian hati-hati. Kebencian rakyat ada sama kalian, terarah kepada kalian karena kalian yang mengkhianati rakyat. Belajar dari rumah Saroni, Eko, Uya Kuya, Napa Urba. Belajar. Mereka tidak dilahirkan dengan hati yang penuh amarah. Mereka manusia lahir dengan hati yang lembut, tapi kalau terus-terus disakiti, yang terjadi itu. Buat DPR RI, hati-hati kalian. Hati-hati. Buat kebijakan yang membuat rakyatmu bahagia, sejahtera. Jangan main-main sama rakyat. Udah kukatakan, jauh-jauh tahun sebelumnya sudah kukatakan, jangan main-main sama rakyat. Tak perlu 284 juta jiwa turun. 100.000, 200.000 saja turun. Apapun yang dilewati, rata. Belajar dari Nepal.